berucap syukur kepada Tuhan karena kasih-Nya kita masih diberikan nafas kesehatan untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, sebelum kita memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini, kita angkat satu pujian yang berjudul Oh Sukacitaku. Dengarkan ya. Sejak ku jumpa Yesusku, oh sukacitaku, untuk bukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini baru. Sekali lagi ya. Oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, kutemukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini baru. Doa pembukaan, dan doa pembukaan ini akan dipimpin oleh Enci Yernim. Dipersilahkan Enci Yernim. Salam adik-adik, sekarang kita bertemu kembali. Sebelum kita mulai ibadah kita mohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa, kunci tangan semua, tutup mata, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas kasih dan kemurahan Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami boleh datang berkumpul beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Sekalipun kami ibadah online, tapi kami percaya Tuhan yang akan selalu menyertai, memberkati kami semua. Biar kiranya ibadah kami saat ini boleh berkenan kepadamu. Berkati kami semua, berkati oma, opa, orang tua yang boleh mendampingi kami dalam ibadah ini dari awal, pertengahan sampai selesainya. Ibadah kami saat ini kami buka di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Enci Yernim telah memimpin kita semua dalam doa pembukaan pada pagi hari ini. Oke adik-adik, saat ini kita akan ucapkan salam dan mazmur yang terdapat di Mazmur 103 ayat 1 dan 2. Untuk kalimat pertama, Enci yang ucapkan duluan, kemudian kalimat berikutnya diucapkan oleh adik-adik di rumah. Tuhan beserta kita. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Amin. Nah adik-adik, saat ini kita akan menyaksikan penampilan dari teman kita Ganes dalam membawakan puji-pujiannya. Dipersilahkan adik Ganes. Yesus kaya semua, semua, semua. Yesus kaya semua, kaya semua. Kaya papa, kaya mama, kaya kakak, kaya adik, kaya kamu, dan kaya semua. Terima kasih adik Ganes yang telah membawakan puji-pujiannya. Hebat ya, adiknya berani mau membawakan puji-pujian. Nah adik-adik silakan duduk kembali karena saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan.
Namun sebelum itu kita angkat satu pujian yang berkata, mata kecil ini. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Serta pernah dibayangkan yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Kepada Enci Dewi dipersilahkan. Shalom adik-adik. Baik, sebelum Enci bercerita, kita berdoa dulu. Kita kunci tangan, tutup mata, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Saat ini kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan berkati kami agar kami dapat mendengarkan cerita firman-Mu dengan baik. Buat Enci yang membawakan cerita, Tuhan berkati juga agar dapat berkata-kata hanya suruh dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Haleluya, amin. Baik adik-adik, Enci mau bertanya dulu, siapa di sini yang sayang sama orang tuanya? Angkat tangan. Nah, tentu semua sayang ya sama orang tuanya, sama mama dan papanya. Nah, orang tua itu adik-adik adalah sosok yang sangat mulia karena mereka sudah melahirkan kita, membesarkan kita, merawat dan mendidik kita, menyekolahkan kita ya. Nah, Enci punya satu cerita. Ini cerita atau kisah nyata dari seorang pemuda yang bernama Zhao Delong. Zhao Delong ini berasal dari negara Tiongkok ya. Nah, Zhao Delong ini mempunyai mama dan papa yang sudah tua. Pada saat itu papanya sedang sakit lumpuh ya, atau sudah tidak bisa berjalan. Mamanya bukan tidak mau merawat ya adik-adik, tapi mamanya mengalami stres yang berat atau depresi, sehingga mamanya sudah tidak mampu untuk merawat papanya. Apa yang dilakukan sama adik-adik? Dia tidak membiarkan papanya sakit begitu saja, tetapi dia merawat ayahnya. Bagaimana caranya adik-adik? Dia rawat, dia kasih makan, dia suap kalau makan, terus dia bantu cuci kakinya ya. Terus kalau papanya punya rambut sudah panjang, dia cukurkan, kasihan. Wah, luar biasa ya Zhao merawat papanya yang sedang sakit. Terus kalau Zhao libur kuliah, dia bawa keliling di kampus ya, di kampus tempat dia kuliah, dia bawa keliling jalan-jalan keliling kampusnya Zhao kalau dia sedang libur kuliah. Nah, Zhao ini adik-adik sedang kuliah di salah satu perguruan tinggi yang ada di Tiongkok ya. Wah, luar biasa pokoknya Zhao merawat ayahnya yang sedang sakit. Jadi ayahnya sangat senang karena Zhao mengingat bagaimana waktu dia kecil, bagaimana orang tuanya merawat dia sehingga dia besar sampai besar itu ya. Nah, sekarang Enci mau tanya sama adik-adik, apakah adik-adik juga menyayangi mama dan papa? Wah, tentu ya, sayang sama mama dan papa. Sayang sama mama dan papa bukan cuma berbakti pada saat mereka tua, tetapi sekarang adik-adik masih kecil sudah bisa berbuat baik kepada orang tua dengan cara dengar-dengaran kepada mama dan papa ya. Kita berbuat baik bukan cuma kepada mama dan papa ya, kita juga harus berbuat baik kepada saudara kita, kepada teman kita, kepada orang di sekitar kita ya, apakah itu di sekolah, di gereja ataupun bermasyarakat ya, kita harus berbuat baik. Satu lagi, bukan cuma kepada orang yang kita berbuat baik, bukan cuma kepada orang yang baik kepada kita, tetapi kita juga harus berbuat baik kepada orang yang memusuhi kita ya.
kita harus berbuat baik kepada semua orang, tidak boleh pilih-pilih, karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Oke, sampai situ ceritanya Enci. Terdapat di bahan Alkitab kita, terdapat di dalam Keluaran 34 ayat 29 sampai 35 ya. Judul cerita kita adalah Jangan Ragu Berbuat Baik. Ayat hafalan kita hari ini terdapat di dalam Keluaran 34 ayat 34b yang berbunyi, dan apabila ia keluar, dikatakannya lah kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Enci ulangi lagi, ayat hafalan kita hari ini terdapat di dalam Keluaran 34 ayat 34b yang berbunyi, dan apabila ia keluar, dikatakannya lah kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Oke adik-adik, sekian dari Enci. Terima kasih semua. Shalom. Terima kasih Enci Dewi telah membawakan kita semua cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah adik-adik, saat ini kita akan saksikan penampilan dari teman kita, Selo, yang akan membawakan ayat hafalan minggu lalu. Dipersilakan adik Selo. Lukas 6 ayat 27b. Kasihilah musuhmu, perbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Terima kasih adik Selo telah menghafalkan ayat hafalan minggu lalu. Nah, adik-adik juga harus bisa menghafalkan ayat hafalan juga ya, seperti teman kita. Oke adik-adik, saat ini kita akan memberikan persembahan, jadi siapkan pundi-pundinya ya. Untuk itu kita angkat satu pujian, Mata Tuhan Melihat, dengan gerakannya. Yang akan dipimpin oleh Enci Yernim dan akan ditutup doa Bapa Kami yang dibawakan oleh teman kita Icat. Kepada Enci Yernim dan Icat, dipersilahkan. Nah adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita kembali duduk yang manis, cuci tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena kasih dan kemurahan-Mu kami boleh melakukan ibadah kami, boleh memuji, memuliakan Tuhan di hari ini. Terima kasih Bapa, berkati Enci Dewi yang sudah boleh membawakan cerita. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati dalam tugas pekerjaannya, juga dalam pelayanannya. Terima kasih Bapa, Roh Kudus memampukan kami agar kami selalu hidup saling mengasihi satu dengan yang lain, boleh menjadi berkat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa bagi anak-anak yang saat ini sedang melakukan ibadah-ibadah online di rumah. Tuhan berikan kami selalu kesabaran agar kami selalu bersyukur sekalipun kami melakukan ibadah di rumah, tapi kami percaya Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga lewat kehidupan kami anak-anak-Mu, kami selalu memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi teman-teman kami yang sudah boleh mengambil bagian dalam ibadah pada pagi hari ini. Tuhan memberkati, dan juga teman-teman yang sakit, mereka yang sakit di rumah maupun di rumah-rumah sakit, Tuhan menyertai, memberikan kekuatan, kesehatan, kesembuhan, dan nama Tuhan senantiasa dipermuliakan.
muliakan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat pemerintah bangsa negara kami dari pusat sampai ke pelosok daerah dalam menangani pandemi COVID ini. Tuhan berikan hikmat, takut akan Tuhan melalui pemimpin kami Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, TNI Polri, para dokter, dan semua tenaga medis kesehatan, agar mereka selalu melaksanakan tugas tanggung jawab mereka dengan penuh sukacita dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur pada ibadah kami saat ini, kami sudah boleh memberikan persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan memberkati, berkati kami semua anak-anak-Mu, berkati orang tua kami dalam usaha pekerjaan mereka. Biarlah kiranya mereka senantiasa menikmati berkat sukacita yang berasal dari Tuhan. Ajar kami untuk senantiasa menjadi berkat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu yang akan kami jalani, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Ini doa syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Dan doa kami saat ini kami akhiri dengan doa Bapa kami. Kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga yang telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih untuk MC Yermin dan adik Ica yang telah memimpin kita semua dalam doa penutup dan doa Bapa kami. Oke adik-adik, saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Untuk itu Enci undang adik-adik di rumah bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan satu lagu, Yesus Berpesan. Dengan kakak ya. Yesus berpesan dalam malam, kamu harus jadi lilin gemerlap. Anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Nah adik-adik, dengan berakhirnya lagu ini, maka berakhir pula rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Shalom dan sampai jumpa.